Selamat pagi, Bu. Pagi, silakan duduk kembali. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena kita semua dapat berkumpul pada acara rapat ini. Yang saya hormati Ibu Yeni selaku pimpinan dan yang saya hormati Bapak Ibu selaku divisi yang sudah hadir dalam rapat ini. Baiklah, saya akan membacakan agenda hari ini, yakni pembukaan pengarahan dari Ibu Yeni, laporan dari setiap manajer divisi, dilanjutkan dengan pembahasan inti rapat serta laporan dari setiap manajer divisi, dilanjutkan dengan pembahasan inti rapat serta tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Seperti yang sudah diketahui bahwasannya omset perusahaan selama 1 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk itu kita akan membahasnya. Pada rapat kali ini, apa saja faktor penyebab penurunan omset tersebut dan bagaimana strategi untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari setiap divisi. Yang pertama, divisi pemasaran. Kepada Ibu Sabrina, saya persilakan. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama 1 tahun terakhir. Tingkat penjualan mengalami penurunan sebesar 40%. Dari tahun sebelumnya, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan produk kita kian hari semakin mengalami penurunan. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Apa sudah diketahui penyebabnya? Setelah kami teliti ke lapangan, ternyata terdapat produk pesaing sejenis yang memiliki harga lebih terjangkau dari produk kita. Meskipun dari segi kualitas produk kita lebih unggul, tetapi produk mereka lebih diminati karena harganya lebih terjangkau. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Permasalahan kita dapat tampang terlebih dahulu. Selanjutnya, saya ingin mengetahui laporan kinerja dari bagian keuangan. Kepada Ibu Intan, saya persilakan. Menurut pendapat kami, mungkin perlu diadakan negosiasi terlebih dahulu untuk mendapatkan keputusan sebaik antara perusahaan dengan pegawai yang sering terlambat. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih atas penjelasan dari Ibu Intan. Selanjutnya dari bagian produksi, apakah ada keluhan? Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Proses produksi masih berjalan dengan baik. Hanya saja akhir ini beberapa mesin yang kita miliki sering mengalami kendala, seperti tidak bisa beroperasi dengan lain sebagainya. Hal tersebut yang akan menjadi keluhan pekerja di bagian produksi. Kalau boleh memberi masukan, sebaiknya kita segera lakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi yang kita miliki. Mengingat sebenarnya saat ini memang sudah mendekati jadwal servis tahunan. Terima kasih atas penjelasannya. Saran diterima. Kita akan segera menghubungi pihak terkait untuk melakukan servis pada mesin-mesin produksi agar proses produksi tetap berjalan dengan lancar. Selanjutnya dari bagian personalia, apakah terjadi kendala? Terima kasih atas kesempatan bagi saya yang Ibu berikan. Setelah saya analisis, tidak ada masalah besar yang terjadi dari para karyawan. Semuanya bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Terima kasih atas penjelasannya. Syukurlah jika tidak ada keluhan dari para karyawan. Yang terakhir dari bagian administrasi,
dan gudang. Apakah ada keluhan? Terima kasih atas semua waktu yang Ibu berikan. Semua produk yang berada di gudang tersimpan dengan baik dan terawat. Begitu juga dengan kegiatan administrasi yang berjalan sebagaimana mestinya. Adapun satu-satunya masalah dari bagian kami adalah keadaan gudang yang mulai menyempit karena penjualan produk sedang mengalami penurunan. Sedangkan bagian produksi tetap memproduksi produk sesuai biasanya. Hal inilah yang dikhawatirkan jika terus diberikan, maka gudang yang kita miliki tidak akan cukup lagi menampung semua barang yang sudah diproduksi. Terima kasih atas penyampaian dari Ibu Susilawati. Baiklah, karena semua sudah menyampaikan keluhannya dan kita sudah mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan omset perusahaan mengalami penurunan. Untuk itu, apakah ada yang ingin menyampaikan ide untuk kembali meningkatkan penjualan produk serta mengatasi beberapa kendala yang terjadi dari masing-masing bagian? Izin berpendapat Ibu terkait dengan menurunnya tingkat penjualan produk kita. Menurut saya yang harus kita lakukan adalah memperbarui cara mempromosikan produk. Karena bisa dilakukan bahwa dari tahun-tahun perusahaan kita selalu menggunakan cara yang sama dan cenderung dan monoton. Ide yang bagus. Menurut Anda, cara seperti apa yang efektif untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita? Sebenarnya ada beberapa cara yang saya bisa dilakukan. Namun menurut saya yang paling utama adalah dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook. Maaf Bu Menela, saya sangat sependapat dengan Ibu Vena. Hal tersebut memang sangat perlu dilakukan, mengingat di masa sekarang ini belanja online lebih banyak diminati karena lebih praktis dan bisa menghemat waktu. Bagaimana yang lain? Apakah setuju? Tidak boleh menambahkan saran. Menurut saya untuk mengatasi permasalahan penurunan penjualan yang disebabkan karena adanya pesaing yang mengenal produk sejenis dengan harga yang lebih terjangkau, kita bisa merencanakan memproduksi produk yang lebih minimalis dengan harga yang tentu saja lebih terjangkau sehingga dapat bersaing dengan produk pesaing. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Pak Arif. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Susi, kondisi gudang semakin hari semakin menyempit karena jumlah produksi tidak sebanding dengan penjualan. Untuk itu sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi untuk sementara waktu dan memfokuskan pada penjualan produk yang sudah ada. Lalu bagaimana cara agar dapat bersaing? Kita bisa memberikan potongan harga 10% terutama bagi para distributor konsumen tetap dan pembelian yang membeli dalam jumlah besar. Mungkin dari saran Ibu Intan lebih tepat, tetapi bukanlah dengan memberikan diskon yang cukup besar akan membuat keuntungan yang dapat semakin sedikit. Iya benar, keuntungan yang kita dapat memang akan lebih sedikit, tetapi dalam keadaan yang cukup darurat ini, saya rasa lebih baik mendapatkan keuntungan sedikit daripada barang tidak terjual sama sekali dan perusahaan tentunya akan lebih merugikan. Baiklah, kita akan menggunakan saran dari Ibu Intan. Proses produksi akan dikurangi dan dihentikan. Sementara pada produksi yang masih tersedia dengan jumlah banyak, kita akan lebih memfokuskan pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan diskon 10%. Keputusan ini dipilih selain sebagai strategi meningkatkan penjualan, juga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di bagian gudang. Bukankah begitu? Benar sekali Bu, saya rasa itu pilihan terbaik yang harus dilakukan saat ini. Baiklah, selanjutnya Ibu Sabrina, apakah semua saran yang diberikan sudah cukup atau ada lagi yang ingin disampaikan? Terima kasih Bu. Sebelumnya saya rasa saran-saran yang diberikan akan sangat membantu.
Kami akan segera membentuk tim untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan promosi sosial media dan juga hal-hal yang lain yang berkait penjualan produk secara online. Kami akan berusaha membuat konten promosi yang menarik, baik dengan visual ataupun dari diskon-diskon yang diberikan. Adapun yang ingin saya tambahkan adalah kami akan memperluas jangkauan promosi produk dengan mengajukan proposal kerja sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk kita. Dalam proposal tersebut kita akan memfokuskan pada potongan harga yang sudah dibahas sebelumnya. Karena saya rasa hal tersebut kualitas produk serta kredibilitas yang perusahaan kita miliki rasanya akan memudah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lainnya. Baik, saran disetujui. Segera lakukan tindakan-tindakan terkait agar tujuan lebih cepat tercapai. Adapun untuk masalah dana yang dibutuhkan bisa dibicarakan dengan Ibu Sabrina setelah ini. Baik, Bu. Yang terakhir untuk Ibu Siviana, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Saya ingin sedikit menambahkan saran. Bagaimana untuk lebih meningkatkan semangat kerja para pegawai kita, rencanakan liburan akhir tahun jika target perusahaan tidak tercapai. Saran yang menarik. Hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut nanti pada saat target sudah tercapai. Baiklah, terima kasih atas semua pendapat yang Bapak Ibu berikan. Saya cukupkan pada rapat kali ini. Semoga strategi yang kita susun dapat berjalan sesuai harapan dan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara saya. Baiklah, apabila rapat sudah berlangsung dengan lancar, sebelum mengakhiri rapat ini, saya akan membacakan hasil rapat pada hari ini. Di antaranya, 1. Akan segera dilakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi. 2. Melakukan produksi melalui media sosial. 3. Menjual produk secara online melalui e-commerce. 4. Mengurangi proses produksi dan memperhentikan sementara produksi pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. 5. Fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan harga sebesar 10%. 6. Mengajukan proposal kerjasama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk perusahaan dengan memfokuskan pada potongan harga, kualitas produk, dan kredibilitas yang perusahaan kita miliki, sehingga menarik minat klien. 7. Rencana liburan akhir tahun bagi para karyawan jika target perusahaan terpenuhi. Demikian rapat pada hari ini. Semoga kedepannya perusahaan kita semakin maju dan berkembang. Bila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Selamat pagi dan selamat beristirahat. Terima kasih atas berjalannya rapat hari ini.